Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Habi. Kali ini gue ajak temen gue. Ini temen sekolah gue, dan sekarang dia sukses masuk ke bidang politik. Siapa lagi kalau bukan abang kita, Abang Hiskia Bangun. Halo guys, apa kabar? Weh, buka aja lah, kita lagi ngobrol lah. Kan prokes. Tetap jalanin protokol kesehatan pemerintah. Jadi beliau ini sangat mencegah sekali adanya penularan COVID-19 ya. Betul. Oke bang, bukanya bang. Mau ya, izin dulu ya. Sore-sore gini hari Minggu paling enak ngobrol santai sama orang penting seperti ini, orang sukses. Kita bisa minta kiat-kiat sukses dari abang kita ini. Bang, sehat ya bang? Alhamdulillah, sehat. Dia selalu sehat dan ceria banget kayaknya. Abang kita ini dulu kita sekolah bareng. Pas kita udah lulus sekolah, masing-masing kuliah sama kerja beda-beda. Ternyata dia ambil waktu itu pariwisata ya bang? Pariwisata, tapi dia terjun ke bidang politik. Itu yang gue bikin agak penasaran sih. Apa yang bikin lu tertarik sama bidang itu bang? Sebenarnya sih, kalau dibilang tertarik, dulu saya apatis soal politik. Karena saya lihat politik itu semua musuh, ya kan? Hanya kepentingan pribadi. Cuman pas terjadi pengalaman saya waktu mengurus salah satu surat dokumen, itu berbelit-belit, ya. Saya berpikir sistem sudah bagus, ya kan? Apalagi di era digital ini kan. Betul. Kenapa harus dipersulit? Iya. Disitulah saya berpikir bagaimana cara merubah sistem demokrasi yang ada di Indonesia, apalagi di Kabupaten Tangerang. Dan saya berpikir keras, saya tanya konsultasi ke rekan-rekan. Mereka bilang kalau lu mau merubah sistem di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Tangerang, kalau sendiri itu nggak kuat. Makanya harus bergabung di politik. Dan itu dulu saya paling anti lah soal politik. Cuman ternyata ada sisi baiknya bagi kita yang benar-benar ingin memperjuangkan apa yang kita perjuangkan untuk kebersamaan. Berarti bukan cuma ngincer bangku politik ya, ada segi sosial yang lu kejar ya bang? Memang intinya politik itu sosial. Cuma baik lagi, banyak sekali oknum ya. Politik itu bagus kok. Kenapa saya bilang bagus? Dengan politik kita bisa melihat ke bawah atau ke masyarakat, harus ada yang dibantu. Ternyata ya kita melek mata lah, yang sudah berdiri di atas duduk di sana, sudah nyaman dengan dudukannya. Yang tadi niatnya bantu malah tutup mata mereka, Lupa ya sama janji-janjinya. Itu saya bilang tadi politik musuh. Cuman kalau kita bisa berbeda dari yang lain, kenapa enggak? Itulah kita pertahankan idealis. Betul. Kita harus idealis lah. Setuju. Gitu. Kebetulan guys, kita lagi ada di daerah Tangerang, tepatnya Kelapa II, dekat sama Islamic Village, Villa Ilhami, Kabupaten Tangerang ya bang? Betul. Kelapa II. Jadi ini kafe punya tetangga gue. Ntar lagi orangnya datang, kita ajak ngobrol juga. Sekalian kita tanya-tanya tips-tips sama kiat-kiat sukses ala Bang Hiskia sama si teman gue ini punya kafe. Mbak, lihat tadi mbak. Tadi gue udah pesen minuman biar kita nggak garing ya. Ngomong terus kayak tukang obat. Nggak ada obat. Nggak ada air ya. Coffee shop ini namanya OCD Eatery. OCD
Jadi OCD itu ada singkatannya sih, nanti yang jelasin biar langsung ownernya, biar enak. Sore-sore gini, hari Minggu, kadang seorang politikus seperti beliau, Abang Iskia, dia family man. Harusnya dia menemani keluarganya, anak istrinya, tapi dia menyempatkan waktu untuk bisa chit-chat, ngobrol santai kayak gini sama gue berbagi pengalaman hidup dia dalam berpolitik. Cuma gue juga pengen konteks sedikit lah, gimana sih berpolitik tuh kayak gimana sih, ada trik-triknya gak sih, dan suka dukanya apa sih. Kan gue orang awam nih, pengen tanya juga nih langsung. Kayaknya dia orangnya mau berbagi, kelihatannya sih. Bang, minum bang? Nafsu men, kadang kita nafsu, belum di shake nih, masih di bawah. Gulanya gimana kalau dicolok begini? Bisa lah, gini lah ya kan, tutup ini lah. Coba shake. Nggak tahu deh, kita kali. Jadi gitu bang. Gua beberapa kali pernah lihat dia pasang status di story WhatsApp sama di Instagramnya. Itu menurut gue sih hal-hal yang dilakuin buat anak muda zaman sekarang ya khususnya. Tapi dia lebih ke sosial, menyeluruh masyarakat juga dapat kayaknya influence dari itu. Bang, bisa cerita nggak bang? Apa sih yang lu kemarin coba posting itu, lu mau menularkan apa sama kita semua? Intinya sekarang kita ini kan generasi muda, kalau bahasanya penerus bangsa lah, dimana penerus bangsa ini banyak sekali kita harus beda dari yang lain. Kebetulan saya juga salah satu dulu korban dari kejahatan narkoba. Cuman alhamdulillah berkat dukungan saudara, keluarga, itu saya bisa bangkit dan menjawabkan itu. Ya, anak muda itu seharusnya kan bersih dari hidup pikuk lah bahasanya. Hidup pikuk yang mereka biasa lakukan, contoh seperti narkoba. Narkoba itu memang nikmat sesaat, tapi efeknya jangka panjang. Iya, bahaya. Belum dari hukuman penjara, dari masa depan. Intinya anak muda sekarang itu harus ya jauhi narkoba. Kebetulan saya salah satu penggiat narkoba di Kabupaten Tangerang. Karena saya melihat potensi anak muda khusus Kabupaten Tangerang itu sangat banyak sekali yang bisa digali. Cuman gara-gara narkoba, ya potensinya tidak terlihat. Tentu memang. Belum. Makanya anak muda zaman sekarang jauhi narkoba, sayangi keluarga, dan tingkatkan potensi kalian dengan berharap sama Tuhan, bukan berharap sama narkoba. Paling penting yang kita berharap sama Tuhan. Begitu juga di dunia politik ya. Dunia politik itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada kepentingan bersama, atau kepentingan pribadi, atau tujuan pribadi. Balik lagi kita melihat apa itu politik itu apa sih gitu. Kalau saya pure melihat kemanusiaan, di mana kemanusiaan itu sifatnya saling tolong menolong. Mungkin kayak pribadi kalau ngomong duit mah nggak ada duit bang, kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan gue ditanya lu punya duit berapa nolong manusia,
tetap gue jawab, gue gak punya duit. Tapi karena kita di politik, kita bisa memanfaatkan akses yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Setuju. Dengan apa kita lakukan? Kalau dulu pakai tenaga bang, tenaga mau waktu. Ya kan? Pemerintah mengasih kita akses. Memang tidak segampang memberikan alat tangan. Prosesnya itu ya kita harus berdiplomasi. Gitu. Kita harus tahu nih. Contoh masalah kesehatan, contoh pak. Ada warga yang kurang mampu masuk rumah sakit pak. Dan kalau ditanya biayanya itu 16 juta bang. Wow. Besar dong bang. Ya. Cuman lu punya duit nggak? Bang gitu. Maka kata bang, gua pun misalkan punya duit, gua bayarin orang yang dikenal gimana bang? Ya. Kita manusia men, Ya. ya kan? Berpikir 1000 kali. Ini siapa kan gitu? Masa iya duit 16 juta terbuang begitu aja? Saudara aja masih pikir, ya gitu. Nah, itulah manfaatnya politik tadi bang yang saya bilang. Kita punya akses ke atas, cuman akses di atas itu kan juga pakai birokrasi bang, pakai surat penyurat. Kita penuhi administrasinya. Bagaimana cara melakukan administrasi? Kita ikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Tangerang pemerintah. Itu free bang. Dan saya senangnya, maaf kata bang, masalah bensin motor kan atau kendaraan kita punya bensin bang. Cuman kalau kita sifatnya sosial bang, mereka keluar dari rumah sakit dengan air mata lalu dapat alhamdulillah pak, terima kasih pak, itu membuat kita bangga bang, senang. Ya. Itulah arti politik tadi bang. Tapi banyak sekali bang politik yang di atas itu saya nggak ngerti seperti apa kinerjanya. Seharusnya mereka itu tidak perlu lagi bang minta tolong ke sana kemari. Toh sudah ada kok jalur yang benar, fasilitas pemerintah itu bang. Berarti selama ini yang menghambat adanya birokrasi administratifnya agak lambat itu oknum bela negara bang. Abang belum tentu punya syarat bang. Oknum tersebut langsung kasih ke atas bang. Tahan dulu bang. Dari situlah saya bilang tadi bang. Di politik itu harus punya keberanian bang. Keberanian, pengetahuan. Dan ya jangan tadi bang. Andalkan Tuhan bang, Allah. Ya kan? Kalau kita andalkan manusia kecewa bang. Contoh, kita andalkan dewan, kita andalkan yang pemangku bang. Bullshit bang. Nah, gitu bang. Ya, ya. Banyak juga yang harus kita bisa gali dari Bang Rizky ya. Dia kayaknya udah kecemplung dalam banget sama politik. Jadi banyak ada trik-triknya di dalamnya, ada tips-tipsnya juga. Jadi pengalaman beliau sangat berguna sekali di sharing di sini karena politik itu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi ada kepentingan pribadi ya Bang ya. Kepentingan bersama dan ada di dalamnya oknum tanda kutip Bang ya. Yang kita sendiri mungkin kalau belum tahu, orang awam kayak kita nih masuk ke politik ya semua temen, semua akrab, pokoknya udah CS lah gini. Padahal di dalamnya sikut-sikut juga. Betul pak. Itu manusiawi pak. Betul. Gitu. Untuk kita mau cari nama, cari muka bisa jadi ya Bang ya? Bisa pak. Bisa sekali dan itu terjadi kok pak. Gitu. Contoh lah, cuma Indonesia begini di politik. Kalau namanya mutiara dibuang kemanapun, dijatuhkan bagaimanapun, tetap itu mutiara bang. Kayak gitu. Bagaimanapun sepak terjang kita, contoh lah punya kepentingan pribadi bang, dia akan melihat itu bang. Cuma tetap aja mutiara akan melihat orang banyak bang. Jadi gak usah takut bang. Gitu loh bang. Sangat bijak sekali kata-katanya Bang Rizky ini. Tapi bukan ada benarnya, dan itu benar adanya. Karena mutiara itu di bawah laut pun tetap bersinar. Tapi mungkin ketutupan sama pasir laut yang nimbunnya dia. Tapi di saat dia copot dari bawah laut, sinarnya masih ada. Dan itulah mutiara. Seperti abang ini mensiratkan bahwa beliau adalah calon mutiara tersebut.
dan aksi-aksi atau gerakan-gerakan untuk sosialnya yang belakangan ini dia lihat masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang khususnya ya, anak mudanya memang berkompetensi untuk bisa bikin hal-hal yang lebih positif ya. Tapi mungkin kurang digerakkan karena adanya dari gimana Bang? Kalau menurut Bang? Gini Bang, sebenarnya anak muda Kabupaten Tangerang ini banyak sekali potensi Bang. Balik lagi saya bilang tadi Bang, kita nggak pungkiri masalah faktor pendidikan, faktor keberanian Bang. Dan kenapa anak muda Kabupaten Tangerang ini apatis? Ya saya bilang tadi Bang, formulanya sudah dikasih, ya kan? Balik yang saya tadi, oknumnya menghalangi. Oh, ada oknum juga. Ada oknum Bang, kayak gitu. Makanya kalau di politik itu Bang, bahasa saya Bang, jangan pernah baper Bang. Jangan pernah dibawa perasaan, mengalir aja. Asalkan kita mengandalkan Tuhan Bang. Apa sih Bang? Siapa sih berani lawan kita Bang? Kayak gitu. Teman-teman saya banyak dewan Bang. Cuman kalau saya ngandelin dia Bang, saya juga nyesek. Apalagi saat kita menolong masyarakat itu sifatnya urgent. Ya kan, harus itu ditangani dan ditindaklanjuti. Kita telepon, ntar besok mati Bang pasien. Kan gitu. Kan ya. Gitu. Makanya pakai kecerdasan Bang. Kita minta Tuhan untuk tolong kita. Jangan pernah andalkan manusia Bang. Manusia itu hasilnya kecewa Bang. Makanya saya di politik itu Bang nggak pernah ngandelin manusia Bang. Meskipun banyak rekan-rekan saya, cuma saya tahu hasilnya pasti nihil. Gitu, Bang. Saya bergerak sendiri sama teman-teman yang benar-benar memiliki jiwa sosial. Banyak lah Bang, anak muda zaman sekarang kita ajak nih, ada duitnya nggak? Oh, kan gitu. Berlandaskan uang ya? Berlandaskan uang Bang. Dan itu nggak akan nama Bang. Iya. Saya jamin. Padahal mereka tidak tahu Bang. Di atas itu ada lebih bagus lagi Bang. Contoh begini Bang. Kita nolong salah satu lah memang manusia masyarakat yang tidak mampu Bang. Kita berpikiran dia tidak mampu Bang, yang 16 juta Bang. Iya. Ya kan? Tapi abang tahu nggak? Saat kita menolong mereka Bang, mereka ngerti kita butuh bensin, kita butuh makan. Dengan ikhlas Bang, mereka kasih kita Bang. Meskipun nominalnya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi setidaknya mereka kasih ikhlas, ridho. Itu kita juga nyaman Bang, makannya juga gitu loh Bang. Dan banyak anak muda sekarang tanya, wani piro? Guys, bener juga sih. Kadang juga kita secara nggak langsung pernah kayak gitu sih. Tapi bukan di bidang politik. Temenan-temenan juga kadang-kadang kita mau bantu wani piro, apapun bisa dinilai dengan uang gitu loh. Tapi Abang Iskia ini lebih ke sosialnya tinggi sekali. Jadi kadang untuk menggerakkan rasa sosial itu agak susah sih Bang ya. Susah Bang. Bagaimana tuh Bang? Ada tips atau trik-trik nggak sih Bang? Kan kita anak muda zaman sekarang nih kadang agak malas sih Bang, ada duit deh. Apa tuh Bang yang buat jadi memotivasi mereka Bang? Gini Bang, sosial itu memang berat Bang. Cuma seandainya kita menolong orang Bang, anggap itu keluarga kita Bang, saudara kita Bang. Itu pasti akan kita bagaimana memperjuangkan saudara kita akan mati-matian Bang. Kalau ngomong nominal Bang, jauh Bang. Cuma kalau kita berpikir, kita beramal menolong orang, itu salah satu amal Bang. Dengan menolong orang amal Bang, pahalanya besar Bang. Pikir di situ Bang. Kalau kita berpikir, wani piro, kita kalau pikir amal Bang. Seberapa sih itu Bang? Kalau kita ngomong amal Bang, kan gitu Bang. Ya, setuju. Berarti dengan kata lain kita harus memposisikan diri kita jadi orang tersebut. Betul. Contoh kalau misalnya kita kecelakaan di jalan, kita pingin ditolong sama orang kan yang lewat, walaupun itu bukan saudara kita ya. Tapi kalau kita memposisikan kita sedang nyantai di jalan naik motor, ada lihat orang kecelakaan, kita bantu. Kalau dia dirubah posisinya jadi kita pun malah pingin hal yang sama ya Bang ya. Kayak gitu
pasti kita tuai. Benar. Setuju. Itu udah dari orang dulu sampai orang sekarang pasti sama tuh. Tawan kan? Tawan umurnya kan? Gak bisa bohong dong. Ngerti. Jadi sore-sore gini kita dengerin sedikit cerita sharing tentang di bidang politik tanda kutip dan beberapa tentang sosial kita sehari-hari. Itu membuat kita mungkin bisa merubah cara pandang atau bagaimana cara kita melihat dunia politik dan sosial itu seperti apa dan bagaimana menyikapinya. Ya Bang ya? Bang diminum Bang? Oke, Bang. Abang ngomong mulu, pegang ngomong. Canda Bang. Abang ini apa yang Tangerang? Kalau kita nggak pulang guys. Cuma gini Bang, kalau gue sih punya politik itu Bang seru Bang. Ada sekali orang bilang politik itu tegang, Bang. Gue tahu gue ngomong tegang Bang. Iya. Oh Bang, iya menurut gue sih emang kan gue orang awam ya, tapi gue nggak tahu juga politik itu kayak gimana. Memang ada tegangnya sih, tapi ada serunya memang. Tapi seru yang di abang maksud tuh kayak gimana Bang? Bang, contoh gini Bang, kita berdebat nih Bang. Kalau bagi gue seru Bang berdebat. Serunya yang gue bilang tadi Bang, saat kita berdebat, kita keluar ruangan itu close Bang. Nggak ada sakit hati Bang. Bisa nggak? Nah bagi gue itu seru Bang. Saat gue pergi sama lu, berdebat sama lu Bang, cuma saat keluar dari ruangan Bang, lu teman gue kayak gitu. Tapi banyak Bang yang gue bilang tadi. Serunya gini Bang, belum tentu lu maafin gue. Kayak gitu. Bawa-bawa tuh Bang, mana-mana tuh. Cuman namanya gue Bang, ya lu berdebat ya berdebat wajar, diskusi Bang, ya kan? Bisa lu gandeng, lu ngobrol bareng. Pertanyaannya hati lu, hati gue nggak? Jadi personal ya? Personal Bang. Pribadi jatuhnya. Itu gue bilang seru tadi Bang. Makanya santai gue mah. Makanya tadi lu bilang baper kan? Baper. Jangan dibawa baper men. Kadang perasaan nggak bisa dibohongin ya. Iya. Gitu, Bang. Bener juga sih. Seru juga bantu politik ya. Seru Bang. Seru banget Bang. Iya. Seru banget ya gue bilang tadi Bang. Serunya lu diinjak, lu bagaimana bisa mengampuni nggak? Bener. Kan gitu. Padahal lu udah benar. Tapi bagaimana lu manuvernya untuk menginjak mereka balik Bang? Oh, Dengan cara-cara ya sesuai Bang. melewati prestasi dong. Prestasi Bang. Cuma kita mau prestasi aja Bang nggak diakui Bang. Kadang memang harus ada media seperti ini ya, Betul. yang bikin bahwa prestasi itu harusnya ditonjolkan tuh, walaupun ada yang nggak diliput media tapi prestasinya pun kelihatan gitu. Itu tadi saya bilang mutiara Bang, mutiara Bang. Contoh nih, saya udah Bang Habibie aja udah alhamdulillah nih, kayak gitu. Alhamdulillah, tapi saya mau support Bang Habibie. Makasih Ya, Bang. ini anak muda, ya kan, apalagi sekarang digital nih. Benar. Semua digerakin oleh pemerintah dan salah satu Bang Habibie nih, keren. Gitu. Thank you. Nah, kenapa sampai saya mengundang beliau untuk kita bicara di dalam media YouTube kayak gini, bahwa di dunia politik khususnya pada umumnya juga sosial kita juga membutuhkan orang-orang dalam macam beliau yang bisa menggerakkan generasi muda Tangerang Kabupaten khususnya yang lebih ke bidang sosial. Dan kemarin dia sempat posting War No Drugs apa Bang? Monotograk. Oh, War No to Drugs. Jadi itu lebih ke anak-anak muda untuk memerangi narkoba sih. Ya. Dan itu dia berhasil di daerah mana Bang? Namanya kenapa? Kabupaten Tangerang. Tepatnya di mana Bang? Curug apa di Curug Bang. Curug? Lebih tepatnya dia fokusnya ke Curug dulu. Tapi kalau dia bisa menginfluence seluruh Tangerang itu lebih gokil sih. Ada lagi program Bang dari BNN Bang. Apa tuh? Karena satu tahun ini kerja dengan BNN itu gratis rehabilitas untuk warga Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya. Nah, itu harus tersampaikan Bang. Oh, balik lagi Bang. Namanya oknum ada aja Bang. Benar. Kalau informasi itu tidak disampaikan, wali piro Bang. Oh, iya.
Padahal gratis rehabilitasi Pak. Itu pasukan dari BNN Pak. Nasional ya. Nasional Pak. Kalau itu kan nggak akan tersampaikan kan kalau nggak melalui Bang Habibie nih, melalui YouTube-nya nih. Bisa aja. Tapi orang ada yang takut kan, misalkan nih dia jangki nih, dia pakai, dia mau rehab. Antara dua nih, dia masuk bui, apa rehab nih, kan itu khawatir tuh. Dia mau bilang, bang gue kayak perlu rehab nih bang. Nah, itu kemana tuh dia lapornya tuh bang? Mungkin bisa kita sampaikan di sini, gue taruh di caption di bawah. Lapor aja ke organisasi kita, GMDM Pak. GMDM, Gerakan Mencegah dan Mengobati Pak. Gerakan Mencegah dan Mengobati. Garda. Oh Garda, sorry. Garda Mencegah dan Mengobati. Ya. Nah, itu ada hotline-nya ya, ada nomornya. Oke, nanti gua caption, gua taruh di bawah sini. GMDM itu, ini di kantor di mana? Apa berpusat di mana? Kalau pusatnya kebetulan kalau Kabupaten Tangerang itu kebetulan tempatnya di rumah saya Bang. Widih, mantap. Rumahnya di mana bang? Kasih tahu bang. Di Sari Buminda. Sari Buminda. Blok D55 nomor 6, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. Ingat deh men. Ntar gua taruh di caption bawah deh, biarin semuanya baca. Itu harus tahu Pak. Karena banyak sekali ya kayak Bang bilang tadi. Gue takut nih antara bui rehab. Benar. Tapi seharusnya direhab Pak. Harusnya ya. Harus Bang. Kenapa? Kalau di bui makin jadi Bang. Karena teman-teman dia juga Bang. Kan di dalam udah putus, nggak ada mata rantai lagi. Nah, itu kan hanya di dunia dongeng Bang. Ini kan kita dunia nyata Bang. Ada tuh. Ada Bang. Makanya banyak sekali kan narkoba dari mana? Dari dalam. Barang dari mana? Dari dalam. Kan gitu. Lebih baik direhab Bang. Direhab ya benar-benar direhab. Kalau masuk bui Bang, ketemulah teman-teman mereka Bang. Iya. Bahasa saya mah tadinya main 1 jadi main 2 Bang. Oh. Tadinya 2 bisa 10 Bang. Sindikat tuh. Nah, Sindikat itu yang paling susah gitu ya ini. ya, makanya mari kita sama-sama memantau, menjaga anak-anak muda di sekeliling kita lah, kayak gitu. Bagaimana? Ya dengan contoh kita punya teman Bang, kita tahu dia memakai drugs, Iya. ya kan? Salah satunya kita nasihatin jangan bro, kasihan. Ya. Misalkan dia punya keluarga, kasihan anak ini, kan gitu. Misalkan dia belum menikah, kasihan sama diri sendiri. Benar. Itu saling mengingatkan aja Bang, saling mengingatkan dan saling menjaga Bang. Hal kecil aja kita lakuin Bang. Iya. Seperti itu Bang. Memang harus dari pribadi masing-masing sih, sesama orang dulu, baru ntar kita bisa ajak dalam jumlah banyak. Betul. Semua itu kan dari hal kecil Bang. Namanya anak tangga Bang, nggak mungkin kita langsung naik ke tangga 10 Bang, kalau nggak tangga 1 dulu Bang. Betul. Dari mana ya? Komunitas kecil dulu, dari teman, dari keluarga. Intinya keluarga dulu Bang. Benar. Keluarga sudah kita kasih tahu ke tetangga kanan kiri. Kanan kiri tetangga kanan kiri sudah kasih tahu. Ya kita melihat teman ya kita kasih tahu lagi. Hal kecil Bang, tapi dampaknya besar. Luar biasa. Banyak slogan-slogan atau kata-kata bijak dari beliau yang sore ini keluar dari mulutnya. Cuma kita kasih minta beginian doang. Tapi Bang, thank you ya udah mau sharing sama kita di sini. Ya, Bang, ada cemilan nih Bang. Sekarang kita coba cemilan-cemilan dari OCD Eatery di daerah Kelapa 2 Tangerang. Di sini tempatnya cozy, lumayan buat anak-anak nongkrong, cuman tetap menjaga protokol kesehatan pemerintah ya. Betul. Jaga jarak seperti ini dan jauh dari kerumunan ya Bang ya. Ya. Jadi ya tetap kita menjaga kesehatan. Boleh silaturahmi kayak gini, sharing, tapi ingat waktu dan tetap menjaga protokol kesehatan pemerintah. Bang, thank you ya. oke. Udah sharing sama kita. Siap. Kalau ada apa-apa mungkin bisa hubungin Bang Iskia langsung. Ada nomornya nanti kok kasih di bawah sama hotline buat badan rehabilitasi Bang. Ya. Sama mungkin bisa komen di bawah kalau lu tertarik dengan yang tadi kita bahas soal sosialnya, soal politiknya, pokoknya soal apapun, lu bisa taruh komen di bawah ya. Mantap, Bang Habibie. Ada lagi mau tambahin Bang buat anak-anak generasi muda kita? Anak generasi muda khususnya Kabupaten Tangerang, mari kita sama-sama menjaga dan melindungi
aset-aset yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah kita, dengan apa? Menjaga diri, jauhi narkoba, dan selalu berpositif thinking, dan selalu berharap dan berdoa kepada Allah Tuhan, karena berkat ridho mereka dialah kita bisa berjalan dan melangkah sesuai keinginan Dia. Sangat bijak sekali, masya Allah, tabarakallah. Oke guys, gue mau chill dulu di sini sama Abang Miskia sambil ngabisin sore sebelum nanti gue cabut, sambil nikmatin minuman kita belum habis di OCD NI3 daerah Kelapa 2 Tangerang. Sampai ketemu lagi.